Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjut lagi alat penasab berikutnya. Yaitu idan. Qala Ibn Hisham rahimahullah aslun wa bi idan. Dan fi'il mudhari juga dinasab dengan idan. Fi'il mudhari juga dinasab dengan idan. Musoddarotan, ini langsung syarat awalnya. Musoddarotan, kalau dia berada di sodder, di awal jumlah yang dia nasab sebelumnya. Jadi dia ini tidak bisa diakhirkan. Kalau dia berada di awal, wahuwa mustakbal, dan dia bermakna istiqbal, sama ya akan, tidak bermakna madhi atau hal. Dia bermakna istiqbal, muttasil. Fi'il setelahnya itu bermakna istiqbal terus bersambung langsung dengannya. Tidak ada pemisah. Misalnya antum katakan, idan tanjaha. Kalau begitu, kamu akan lulus. Akan, itu mustakbal. Terus muttasil. Tidak ada pemisah antara idan dan fi'il. Paham? Tapi tidak boleh dibilang begini. Idan Zaidun yanjah. Tidak boleh. Paham kan? Harus muttasil. Harus bersambung langsung dengannya. Au munfasil atau terpisah. Kan tadi harus bersambung. Atau terpisah. Tapi bikosam. Ini sebenarnya bisa dikatakan illa, kecuali. Paham kan? Artinya dimaafkan ini dipisah dengan ini. Jadi makanya kata bola au munfasil atau terpisah bikosam. Boleh terpisah tapi dengan sumpah. Misal antum bilang begini, idan wallahi tanjaha, tetap beramal. Walaupun ada apa di tengahnya? Ada apa di tengahnya? Sumpah. Tetap beramal. Nah, ini harus antum ingat ini. Iya. Pembahasannya. Jadi idan ini tidak selamanya menasab. Dia punya syarat. Fi'ilnya harus bermakna mustakbal. Terus fi'ilnya harus terletak langsung setelahnya. Paham ini? Boleh ada pemisah. Tapi yang memisahkannya ada siapa? Beliau bilang sumpah. Boleh kalau ada pemisah. Tapi pemisahnya siapa? Sumpah. Nah contoh. Idan ukrimak. Terpenuhi syarat. Idan ukrimak. Kalau begitu kamu akan lulus. Jadi maknanya itu langsung terjemahkan akan. Jangan sedang. Salah kalau antum terjemahkan sedang. Karena idan ini membuat fi'il mudhari bermakna apa? Mustakbal. Akan. Dia tidak bermakna sedang. Walaupun pada dasarnya fi'il mudhari bisa dua terjemahan. Bisa diterjemahkan apa fi'il mudhari? Sedang. Bisa juga terjemahkan apa? Akan. Tapi kalau masuk idan, maka maknanya jadi akan. Ya kan? Dan terletak langsung setelahnya. Idan, contoh kedua. Idan wallahi narmiyahum biharbin. Lihat. Idan wallahi narmiya. Kenapa ini narmiya? Kenapa ini nasab? Pertanyaannya siapa yang menasabnya? Idan. Ada pemisah? Ada? Ada. Apa pemisahnya? Sumpah. Kalau sumpah, dimaafkan. Paham jadinya nih? Jadi kalau sumpah dimaafkan, artinya antum bisa pahami di sini. Ketika pernyataan awal tidak boleh ada pemisah, kecuali sumpah, berarti kalau ada pemisah lain, tidak beramal. Salah kalau antum baca nasab, kalau ada idan. Paham ini kan? Misalnya, kebanyakan masuk pemisah pada fi'il mudhari yang maknanya akan, itu sin saupa. Sin saupa. Cocok maknanya akan. Misalnya antum katakan, idan sa'adhab. Antum baca apa ini? Sa'adhab atau sa'adhabu? Sa'adhabu. Kenapa? Ada pemisah, sin. Idan saupa adhab. Antum baca apa ini? Adhab atau adhabu? Adhabu. Kenapa? Ada pemisah. Padahal maknanya akan ini.
Maknanya apa? Akan. Tapi batal karena ada pemisah. Ini sudah rincian bagus sekali. Kalau di kitab dasar, kita cuma mengetahui kalau ada idan, berarti dinasab. Paham kan? Sekarang dirinci. Syaratnya harus maknanya mustakbal, bersambung langsung setelahnya. Kecuali sumpah di matan ini, di matan kecuali sumpah, maka tetap beramal walaupun terpisah. Jelas ya? Kita lihat di syarah. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala syarhun. An-nasibut tsalits idan. Penasab yang ketiga adalah idan. Wa harfu jawabin wa jazain inda sibawaih. Dia adalah huruf jawab berfungsi sebagai jawaban wa jazain dan balasan. Menurut Sibawai. Karena kan ada pernyataan dulu misalnya orang bilang, ta'jatahidu fi durusi. Saya akan bersungguh-sungguh dalam pelajaranku. Langsung dia bilang, idan tanjaha. Kalau begitu kamu akan lulus. Kan jawaban. Wajazaan bisa juga menjadi balasan. Ketika dia bilang begitu. Ya. Ta'jatahidu fi durusi. Saya akan bersungguh-sungguh dalam pelajaranku. Langsung dia bilang, idan tanjaha. Kalau begitu balasannya, kamu akan lulus. Jadi dia itu bisa menjadi jawaban dan balasan. Paham Sapri? Paham jawaban Sapri? Jawaban ada. Saya bilang kepada antum begini. Saya bilang ke antum begini. Ana atik. Saya akan datang kepadamu Sapri. Langsung antum bilang. Idan ukrimak. Kalau begitu saya akan memuliakanmu. Apa ini Sapri? Sebagai apa ini? Jawaban tuh dari pernyataan saya. Ya kan? Bisa juga sebagai apa? Jazaan. Tahu jazaan? Balasannya. Jadi bisa jawaban, bisa apa? Balasan. Kan saya bilang ke Sapri, ana atik. Atau ana ati ilaik. Saya akan datang kepadamu. Sapri bilang, idan ukrimaka. Kalau begitu saya akan memuliakanmu. Apa ini? Bisa balasan. Dari kedatangan saya, dia muliakan. Jelas ini? Ini menurut Sibawai sekaligus dua. Dia bisa menjadi jawaban dan bisa menjadi apa? Jazaan. Jelas ini? Waqala, kita lihat pendapat lain. Waqala Asy-Syalubin. Berkata Asy-Syalubin. Ya. Abu Ali Umar ibn Muhammad al-Ishbili. Dia termasuk ya ulama nahwu yang terkenal di ya negeri Andalus. Ya. Syalubin ini yaitu generasi setelah Sibawai. Bahkan dia punya ta'liq catatan kaki terhadap kitabnya Sibawai. Terhadap kitabnya Sibawai. Kan Sibawai bilang bisa sebagai jawaban dan jazaan. Syalubin bilang, hiya kadalik fi kulli maudi. Dia cuma tambah pernyataan. Dia seperti itu, seperti yang dikatakan oleh Sibawai. Di setiap tempat. Jadi setiap antum dapatkan idan, maka pasti dia jawaban wa jazaan. Paham pernyataan ini? Di seluruh tempat. Ini kata Asy-Syalubin. Ya. Wa qala Al-Farisi, sementara Al-Farisi berkata, ya Al-Farisi berkata, fil aktar, kebanyakannya, bukan pada seluruh tempat. Tapi apa? Pada kebanyakannya. Ya, kebanyakannya seperti itu. Iya, kebanyakannya seperti itu. Wa qad tatamahhadu lil jawab. Kadang dia murni untuk jawaban saja. Tatamahad murni. Iya. Mirip maknanya dengan tatalakhas. Ikhlas. Kadang dia murni untuk jawab saja. Artinya tidak ada jaza. Tidak ada apa? Jaza. Ini kata Al-Farisi. Kadang bisa menjadi jawaban saja. Bukan sebagai jazaan. Karena kadang dia tidak balas tapi dia menjawab. Paham kan? Iya.
kadang juga dia jawab dan dia balas. Iya kan? Kan begitu bentuk kan? Karena ada orang dia balas, ya. Dia enggak jawab, dia jawab, dia enggak balas. Ada juga orang langsung dia jawab dan dia balas. Dipahami kan? Jadi kadang murni untuk jawab. Contohnya apa? Bidalili annahu yuqal. Dengan dalil bahwasannya dikatakan, uhibbuk. Ada orang bilang ke antum, uhibbuk. Saya mencintaimu. Saya mencintaimu. Kalau dia bilang begini, idan ukrimak. Kalau begitu saya akan memuliakanmu karena kamu mencintai saya. Atau antum bilang apa? Idan uhibbak. Kalau begitu juga saya mencintaimu. Berarti ini kan jawaban sekaligus apa? Jawaban sekaligus apa? Balasan. Dia cinta kamu, kamu juga cinta dia. Berarti antum menjawab ucapannya sekaligus antum balas cintanya. Paham ini? Tapi lihat ucapan setelahnya jawabannya. Idan adunnuka sodeko. Idan adunnuka sodeko. Kalau begitu, dia bilang kalau begitu, saya menyangka kamu jujur. Ini apa ini? Ini jawaban dan balasan atau jawaban saja? Kan hanya jawab. Kalau begitu saya sangka kamu benar, kamu jujur. Kan dia tidak balas cintanya. Dia cuma bilang, sepertinya kamu jujur. Kan dia tidak bilang saya juga cinta kamu. Paham Kumpul? Yakin? Dipaham? Jadi kadang dia hanya sebagai jawaban. Tidak sebagai balasan. Jelas kan? Iya. Sama juga dengan ucapan saya tadi di Sapri. Nah, saya bilang kepada dia, ana atik ila takalar. Saya akan datang kepada kamu ke takalar. Sapri bilang, ya, adunnuka sodeko. Idan adunnuka sodeko. Kalau begitu saya sangka kamu jujur akan datang ke takalar. Itu hanya apa itu? Jawaban. Belum ada balasan di situ. Tapi kalau dia bilang idan ukrimak, berarti apa ini? Iya, ini jawaban sekaligus balasan. Intinya Al-Farisi ingin menekankan bahwa tidak selamanya ada idan itu langsung dua. Jawaban dan jazaan. Bisa hanya jawaban. Bisa hanya jawaban. Jelas kan? Kalau pernyataannya si Bawai, tidak terkesan dia memasangkan. Dia kan cuma bilang, idan adalah bisa jawaban dan jazaan. Cuman Salubin bilang, dia bermakna dua itu pada semua keadaan. Di ucapan si Bawai tidak mengesankan harus berpasangan. Paham kan? Makanya ia dikatakan oleh Al-Farisi juga iya. Makanya beliau katakan setelahnya, idan adunnaka sodeko, itla mujazata bihahuna. Karena di sini tidak ada balasan di sini. Dia cuma pernyataan saja. Tidak ada balasannya. Tidak ada balasannya. Ini baru secara makna. Sekarang secara amalan. Tugasnya. Wa innama takunu nasibatan bi salasati syurut. Dan tidak lain dia akan menjadi penasab dengan 3 syarat. Sesungguhnya dia akan menjadi penasab dengan 3 syarat. Al-awwal yang pertama, antakuna waqi'atan fi sodril kalam. Dia terletak di awal kalimat. Dia terletak di awal kalimat. Tidak boleh ada sesuatu yang lain di awal kecuali dia. Lihat contoh yang salah. Ibnu Hisham biasanya dia contohkan yang salah untuk menekankan ini syarat. Falau kulta, jika kamu berkata, Zaidun idan kulta ukrimuh. Maksudnya antum contohkan Zaidun idan ukrimuh. Tidak boleh antum bilang walaupun setelah idan langsung fi'il. Paham ini? Apa salahnya ini? Kenapa antum kulta kamu bilang ukrimu dhamma. Biropa dengan ropa. Apa salahnya nih? Dia tidak di awal. Harusnya kalau mau idan ukrimah.
Zaidun. Misalnya. Zaidunnya dibelakangkan. Zaidunnya dibelakangkan. Kalau mau. Adapun kalau Zaid sebelum idan, tidak boleh. Karena idan tidak berada di mana? Idan tidak berada di mana? Di awal. Nah, ini harus antum pahami baik-baik. Karena dalam baca kitab kadang muncul yang seperti ini. Kadang muncul yang seperti ini. Ini menentukan nanti antum nasab atau tidak. Oh, perhatikan. Kalau dia berada di awal menasab. Kalau tidak berada di awal, dia tidak menasab. Tidak menasab. Seperti contoh ini. Contoh salah. Zaidun idan ukrimu. Zaidun idan ukrimu. Walaupun fiilnya terletak langsung setelah ida. Paham ya? Walaupun fiilnya terletak langsung di mana ini? Setelah ida. Cuma salahnya apa? Salahnya diawali oleh Zaidun bukan idan. Makanya belum bilang birraf'i dengan diropa. Asani syarat kedua. Ayyakunal fi'lu ba'daha mustaqbilan. Fi'il setelahnya bermakna mustakbal. Harus fi'il setelahnya bermakna mustakbal. Tahu mustakbal? Bermakna akan. Tidak bermakna sedang apalagi telah. Paham kan? Lihat belum katakan ya. Falau haddatsaka syakhsun bihadithin. Kalau seorang bercerita kepada kamu dengan sebuah cerita. Fakulta, kamu bilang ini, kamu bilang. Jadi dia bercerita. Telah terjadi itu ceritanya. Namanya dia bercerita berarti telah terjadi. Antum bilang apa? Idan tasduku. Kalau begitu kamu jujur. Kenapa saya baca tasduku? Paham pertanyaannya? Padahal ada ida ini. Ala penasab. Kenapa ini? Apa jawabannya antum? Karena ini masalahnya telah terjadi. Kan dia bercerita. Antum katakan, kalau begitu kamu benar. Kan sudah lewat. Kan dia bercerita. Namanya bercerita itu sesuatu yang telah terjadi. Bukan sesuatu yang akan terjadi. Jelas ini? Oh ini antum baca tasduku. Hati-hati. Ya, dari mana kita tahu nanti ini telah terjadi atau belum terjadi atau akan terjadi? Korina nanti. Konteksnya. Dia bercerita yang lalu atau yang akan datang. Kalau yang lalu berarti antum ropa. Jangan antum nasab setelah idan. Walaupun dia ada. Jadi ini aneh. Ini alat penasab tapi kadang dia tidak menasab. Kalau tidak terpenuhi syarat. Paham ini Rizki? Apa syaratnya Rizki? Kedua ini. Fiilnya harus bermakna mustakbal. Nah, tidak boleh fiil yang telah berlalu. Makanya kata Ibnu Hisham di yang kedua ini, rafa'ata. Kamu rafa' tasduku. Li'annal murada bihil halu. Kan yang diinginkan kamu bilang sekarang ini, kamu bilang ini tasduk. Kamu jujur. Kan sekarang dia benarkan. Ceritanya sudah lewat. Dia benarkan hal sekarang. Jadi hanya waktu sekarang ketika dia bercerita yang berlalu, dia benarkan kapan? Kapan dia bilang kamu benar? Kan sekarang ceritamu ini benar. Kan begitu kan? Ini paling pendeknya adalah maknanya sekarang. Tidak bermakna apa? Akan. Dan masa juga ada orang bercerita kepada kamu. Sudah panjang sekali ini. Misal Afgan dari kampung begini-begini di kampungku. Langsung dia bilang, kalau begitu kamu akan benar. Cocok itu? Tidak cocok. Beda kalau dia bilang, nanti saya akan menikah dengan orang Arab. Afgan bilang begitu, nanti. Dah amin. Masya Allah. Iya. Ya dia cerita, nanti akan. Paham kan? Akan. Baru antum bilang begitu. Cocok. Karena kapan? Akan. Nah, walaupun ini ihtimal juga makna sekarang. Saya benarkan kamu sekarang. Saya benarkan kamu sekarang. Ini tidak bisa. Harus sesuatu yang akan datang. Harus sesuatu yang akan datang. Ini syarat ketat ini. Syarat kedua. Syarat kedua. Ini tidak disinggung secara rinci di matan. Ya kan? Cuma langsung, karena tidak ada contoh. Langsung bilang mustakbal.
Syarat ketiga, dan ini syarat terakhir. Asalit yang ketiga. Allah yubtal bainahuma bifasil ghairul qasam. Tidak dipisahkan. Tidak dipisahkan. Ya. Antara keduanya, yaitu idan dengan fiilnya. Keduanya idan dengan fiilnya. Bifasil, dengan pemisah apapun. Ghairil qasam, selain sumpah. Ya, selain sumpah. Tidak boleh. Ya, ini kata Ibnu Hisham. Jadi beliau di sini, ya, beliau menyatakan selain sumpah saja. Di kitab beliau yang lain, seperti di kitab Syudur Adzhab, beliau tambahkan la nafiyah. Beliau tambahkan apa? La nafiyah. Boleh la nafiyah. Selain sumpah. Cuman di Qutun Nada ini beliau sebutkan cuma satu saja. Yang boleh memisahkannya adalah hanya sumpah. Nah contoh terpenuhi syarat. Idan ukrimak. Idan wallahi ukrimak. Terpenuhi syarat. 3 syarat ini langsung terpenuhi. Di awal mustakbal. Paham ya? Demikian pula waqala syair. Idan wallahi narmiyahum biharbin. Ini sumpah. Idan wallahi narmiyahum biharbin. Yusibut tifla min qablil masyibi. Lihat, idan wallahi narmiyahum. Dipisahkan oleh siapa ini? Sumpah. Dipisahkan oleh sumpah. Berikutnya walau kulta. Sekarang yang tidak terpenuhi syarat. Kalau seandainya kamu bilang. Kalau kamu bilang. Kamu ucapkan. Idan ya Zaid. Antum pisahkan dengan apa sekarang? Dengan munada. Huruf nida sama munadanya. Antum pisahkan. Kulta antum katakan. Okrimuk. Maksudnya susunan kalimat idan ya Zaid okrimuk. Misalnya ada seorang bernama Zaid bilang ke antum. Anak atik. Seperti tadi saya bilang ke Sapri. Ada seorang bernama Zaid bilang ke kamu. Anak atik. Saya akan datang kepada kamu. Tapi dia Zaid namanya. Dia bilang. Idan ya Zaid, ukrimak. Idan ya Zaid, kalau begitu wahai Zaid, saya akan memuliakan kamu. Antum baca apa? Ukrimuk, ukrimak. Paham ini? Ukrimuk, pasti langsung. Kenapa? Ada pemisah. Hati-hati. Jadi tidak selamanya. Sekali lagi, tidak selamanya ada idan, antum nasab fi'il selanya. Perhatikan syarat dan ketentuannya. Iya. Birab'i. Antum baca ropa. Ukrimuk. Wakada idha kulta, demikian pula antum jika katakan idan fiddari ukrimuk. Tidak boleh ini. Siapa pemisahnya ini? Jar majrur. Tidak boleh. Jar majrur bukan termasuk yang dimaafkan. Jar majrur bukan hal yang dimaafkan. Boleh kalau antum bilang idan ukrimaka fiddar. Idan ukrimaka fiddar. Adapun idan fiddari ukrimak. Tidak boleh. Karena ada pemisah. Paham ya? Nah, ini Masya Allah. Iya. Kullu dhalika. Demikian pula. Idan yaumal jum'ati ukrimuk. Demikian pula ini. Idan yaumal jum'ati ukrimuk. Kenapa ini? Siapa pemisahnya ini? Dhorob. Tidak boleh. Kan masalahnya itu dhorob dan jar majrur. Bebas mereka. Dia kedepankan, diakhirkan. Paham kan? Tapi kalau ada idan, kalau dia akhirkan, beramal. Kalau diawalkan, kalau dikedepankan, tidak jadi beramal. Karena pemisah. Ini pemisah ajnabi. Pemisah ajnabi. Tidak boleh. Kullu dhalika birraf'i. Semua itu rofa. Semua itu antum baca rofa. Paham ya pernyataan ini ya? Semua itu antum baca apa? Rofa. Selesai. Tentang idan. Selesai tentang idan. Sekarang kita masuk penasab yang terakhir. Dan ini yang Ibnu Hisham katakan, ini yang paling panjang. Iya, kata beliau aslun wabi'an al-masdariyah. Termasuk alat penasab adalah an masdariyah. Zahiratan, apakah dia ada dalam lafaz? Karena dia bisa dua kan? Bisa nampak dan bisa tersembunyi.
Setelah beberapa kalimat, dohirotan nah. Nampak seperti contoh, ayyak firoli, mudah kalau nampak. Cuman ada syaratnya, malam tusbak bi'ilm. Selama tidak diawali oleh kata-kata ilm yang bermakna yakin. Sudah lewatkan pembahasan kita, kenapa ini syaratnya? Antum hubungkan dengan an, temannya inna, anna. Sudah pernah lewat di mutamimah. Paham kan? Kan anna, kalau diringankan yaitu dibaca an. Maka harus diawali oleh siapa? Antum masih ingat di mutamimah. Harus diawali oleh apa? Kata-kata yang bermakna ya, yakin. Kan begitu? Kalau diawali oleh kata yang bermakna yakin, maka pasti dia an. Dari anna. Paham kan? An dari anna yang dihilangkan isimnya berupa domir sya'an. Antum masih ingat? Yang dihilangkan isimnya berupa domir sya'an. Khobarnya wajib berupa jumlah. Jumlahnya ini ropa. Antum telah lewat contoh jadi mutamimah. Misalnya apa? Misalnya apa? Contoh sama dengan ketur nada. Alimaan sayakunu. Kenapa baca nu? Alimaan sayakunu. Kenapa baca nu? Diawali oleh siapa? Alima. Kata bermakna alima. Paham kan? Maka di sini bukan an masdariyah. Tapi ini an mukhaffafa minas sakila. An yang diringankan dari berat. Asalnya itu annahu sayakunu. Paham ini? Cuman hu-nya dihilangkan berupa domir sya'an. Antum bisa ambil lihat kembali pembahasan mutamimah dan akan datang di kotur nada juga. Iya. Makanya beliau bilang malam tusbak bi'ilm. Selama tidak diawali oleh ilm. Karena kalau diawali karena kalau diawali oleh ilm maka dia anna yang diringankan. Itu maksudnya. Itu ketentuan pertama. Fa'in subiqat bidon. Kalau diawali oleh don, tadi itu ilm, yang bermakna yakin. Kalau diawali oleh yang bermakna don, sangkaan, fawajahan, maka boleh dua. Karena dia boleh menjadi an mukhaffafa minas sakilah dan boleh juga menjadi an masdariyah. Kalau diawali oleh siapa? Kalau diawali oleh siapa? Don. Apa itu don di sini? Kata-kata yang bermakna menyangka. Kalau tadi kata-kata yang bermakna yakin. Ini kedua kali kita disinggung. Fawajahan maka dua. Nah contoh ayat. Wahasibu. Dan mereka menyangka. Ini kan maknanya don. Setelahnya. Allah takuna fitnatun. Boleh? Takuna. Boleh juga antum baca apa? Takunu. Boleh. Dipahami nih? Cuman kalau antum baca takuna berarti an masdariyah. Kalau antum baca takunu. Kalau antum baca takunu. Berarti an mukhaffafa minas sakila. An yang diringankan dari berat. Paham ini? Paham Faldiwai? Mana bukunya? Nama dikirim. Belajar dulu. Masa gara-gara mau ke Yaman ndak bawa mi buku. Sudah hafal kapan di? Si bawai. Iya. Ini gara-gara dia mau mi berangkat tanggal 1. Masya Allah. Iya. Jadi ndak bawa buku mi. Masya Allah. Jago juga nih. Pembahasan sulit ini. Iya. Jadi diperhatikan ya. Selama tidak diawali oleh ilm. Itu syaratnya. Dan selama tidak diawali oleh dhon. Cuman kalau diawali oleh ilm. Pasti tidak dinasab. Tapi kalau diawali oleh dhon. Boleh nasab, boleh rofa. Boleh nasab, boleh rofa. Ya. Itu selesai yang pertama. Kalau dia nampak. Kalau dia nampak. Yang kedua. Wa mutmarotan. Dan boleh dia bentuknya itu tidak nampak. Tidak ada dalam lafaz. Tapi dia beramal. Tidak ada dalam lafaz. Tapi dia beramal. Jawazan. Bentuknya ada dua kan. Ada jawazan dan ada wujuban. Nah kalau ini cuma ulang di mutamimah. Ulang di mutamimah. Jawazan dan wujuban. Lihat jawazan. Ba'da atifin masbukun bismin kholis. Sudah lewat ini kan di mutamimah. Itu kalau terletak setelah pengatofan yang diawali oleh isim kholis.
Iya kan? Bedanya kalau di mutamima langsung disebutkan setelah au, setelah fa, setelah thumma, atifat. Alat-alat atop yang diatopkan kepada isim kholis. Tahu isim kholis? Jadi ada atop, huruf atop waw, atau ada huruf atop fa, atau ada huruf atop thumma. Setelah ini fiil. Atop ke mana? Ke isim. Iya, Anda sudah jelaskan di mutamima kan? Jadi ada fiil mudhari diatopkan kepada siapa? Isim. Maka fiil ini diapain? Dinasab. Dengan apa? Dengan apa? Dengan an. Kenapa harus kita nasab dengan an? Saya sudah kasih tahu juga alasannya. Supaya ini fiil bisa ditakwil ke mana? Ke masdar. Kan kalau ditakwil ke masdar berarti nanti atopnya isim ke mana? Ke isim. Paham kan? Kan tidak boleh atop beda. Tidak boleh atop itu apa? Beda. Kalau atop itu fiil ke fiil, isim ke isim. Ketika ada fiil diatopkan ke isim, maka fiil ini harus dinasab. Kenapa? Karena harus ada an. Kenapa harus ada an? Karena an lah yang membuat fiil ini bisa ditakwil ke mana? Ke masdar. Anda paham ini? Ke masdar. Sehingga kalau ditakwil ke masdar berarti atop isim ke mana? Ke isim. Jelas ini? Atop isim ke isim. Nah ini belum langsung contohkan. Ini berarti bisa lebih rinci sedikit daripada mutamimah. Karena mutamimah sebutkan juga alat atopnya. Iya kan? Ba'dal wawi wal fa wa thumma atibat. Kalau di mutamimah langsung disebutkan. Setelah waw, setelah fa, setelah thumma atop. Alas min kholis. Atas isim kholis. Jadi bisa antum intip kembali mutamimah. Tapi Faldiwai kayaknya sudah dia bungkus. Tidak bisa dia intip. Alhamdulillah. Jelas ini kan? Ini bisa. Antum intip kembali. Nah contoh ya, contoh. Walub su'aba'atin wa taqorro aini. Coba antum perhatikan itu wa taqorro. Tiba-tiba taqorro kan atof. Taqorro kan diatofkan kan? Huruf atofnya wa. Atof ke mana? Dua kemungkinan. Bisa antum bilang atof ke lubsu, bisa antum ke atof ke aba'ah. Dua-duanya isim. Mau antum bilang apapun atopnya, dua-duanya apa siapa? Isim. Berarti fiil diatop ke mana? Fiil diatop ke isim. Oh di sini harus dinasab dengan an. Bukan dinasab dengan waw atop. Waw atop tidak menasab. Waw atop itu adalah menyamakan antara setelahnya dengan sebelumnya. Kan itu atop. Dipahami ini kan? Ini Masya Allah. Iya. Nah, ini contoh. Dan belum di matan hanya contohkan wa. Belum hanya contohkan apa? Wa. Bisa juga fa. Bisa juga thumma. Tapi nanti di syarah. Belum akan tambah di mana? Di syarah. Iya. Terus. Wa ba'dal lam. Termasuk yang disembunyikan an jawazan adalah setelah lam. Setelah lam. Nah contoh. Litubayyina linnasi. Nanti akan dirinci di syarah tentang lam ini. Karena lam itu banyak bentuknya. Ada lamut ta'lil. Belum tak bilang di matan ba'da lamit ta'lil. Seperti di matan jurumiyah. Matan jurumiyah kan langsung bilang lamut ta'lil. Di mutamimah juga langsung bilang lamut ta'lil. Di sini belum tidak bilang lam. Lam apa? Belum tak bilang lamut ta'lil. Karena nanti bisa lamul akibah, lamut ta'lil. Paham ya? Jelas kan? Bisa juga lamul juhun. Paham ini? Makanya beliau bilang setelah lam. Setelah lam. Nah contoh litubayyina linnas. Ini tubayyina. Siapa yang menasabnya? Itu pertanyaan kita. Siapa yang menasabnya? An. Mutmarotan setelah li. Bukan li. Jadi ini jawazan. Illa pinah. Kecuali pada contoh. Maksudnya ada li. Tapi annya tidak sembunyikan. Mana itu? Li alla ya'lama. Ini termasuk hal dikecualikan. Kalau ada li, kemudian setelahnya ada la, maka annya tidak boleh sembunyi. Asalnya an disembunyikan setelah siapa? Setelah li. Tapi kalau setelah an lagi ada la, kan tidak bisa bilang lila. Paham kan? Tidak bisa dikatakan lila. Tidak boleh. Karena nanti akan mengharuskan huruf jar masuk pada la. Paham kan? Maka di sini tidak boleh antum sembunyikan an. Makanya boleh bilang kecuali. Artinya tidak boleh sembunyi. Pada contoh. Li an la ya'lama.
Paham ini? Li alla yakuna linnas. Lihat itu dua itu. Tidak disembunyikan annya padahal ada li. Apa alasannya? Karena setelahnya ada siapa? Setelahnya ada siapa? La. Tidak boleh. Fatadhar la goir. Makanya beliau bilang pernyataan tegas. Maka di sini nampak tidak boleh lain. Tidak boleh tidak nampak. Tidak boleh sembunyi. Kalau tadi kan setelah li, lamu kai, lamu ta'lil tadi. Boleh nampak. Berarti boleh juga apa? Boleh nampak, boleh juga apa? Sembunyikan begitu. Tapi untuk kata ya contoh seperti ini tidak ada lain. Walaupun ada li. Harus nampak. Wanah dan contoh juga li. Wa makana Allahu liyu'adzibahum. Li apa ini? Li apa ini? Ini terlanjur disinggung li ini. Li apa di sini? Di sini juga lamul juhud. Makanya belum tak sebut namanya lamul ta'lil. Pokoknya setelah li, setelah lam, li, an disembunyikan. Sembunyinya ada dua. Ada jawazan tadi. Setelah lamul ta'lil tadi. Demikian pula li ini. Tapi ini lamul juhud. Dari mana kita tahu ini lamul juhud? Ya berdasarkan pelajaran yang sebelumnya. Diawali oleh siapa? Ciri-ciri lamul juhud apa? Diawali oleh makana atau lam yakun. Seperti ini. Maka wa makana Allahu liyu'adzibahum. Ini dinasab dengan an mutmarotan wujuban. Bukan jawazan. Makanya beliau bilang patudmar. Maka di sini disembunyikan. La goir. Tidak boleh lain. Kenapa disembunyikan tidak boleh nampak? Karena ini bukan lagi lam yang tadi. Ini siapa? Lamul juhud. Tahu lamul juhud Abu Dhar? Ciri-cirinya apa? Diawali oleh makana atau lam yakun. Kaidmari ba'da hatta. Ini disembunyikan setelah lamul juhud. Sama dengan disembunyikannya setelah hatta. Tahu hatta kan? Tahu hatta? Bukan hatta Abu Bilal. Iya. Hatta. Huruf jar. Kan hatta huruf jar. Masuk pada fi'il mudhari. Berarti antum apakan fi'il mudharinya? Nasab. Nasabnya dengan apa? Ad mutmarotan. Mutmaronya gimana? Wujuban atau jawazan? Wujuban. Kan sama ini kan? Makanya belum bilang. Seperti disembunyikannya setelah hatta. Itu setelah lamul juhud. Seperti setelah hatta. Wajib sembunyi. Ida kana mustakbala. Tapi dipersyaratkan kalau maknanya mustakbal. Nah ini lagi masalah nanti. Jadi nanti kita di sini akan dikasih tahu. Tidak selamanya setelah hatta itu antum nasab. Ini masalah lagi. Kalau di buku sebelumnya kan. Kalau ada fi'il mudhari setelah hatta. Langsung kita nasab. Yang menasabnya siapa? An. Itu di dasar. Sekarang antum akan dikasih tahu. Jadi nanti kalau ada bacaan yang berbeda. Jangan disalahkan. Itu berarti tidak terpenuhi syarat. Syaratnya dinasab setelah hatta. Kalau mustakbal. Kalau maknanya akan. Nah, seperti perkataannya kaumnya Nabi Musa. Iya kan? Lan nabrah alai akifin hatta yarji'a ilaina Musa. Kami akan terus di sini beritikaf, berdiam. Sampai kembali kepada kami Nabi Musa. Paham kan ini kan? Sampai kembali akan. Maka dibaca yarji'a. Kalau maknanya tidak mustakbal, tidak jadi. Tidak jadi. Paham kan? Nah, ini nanti akan disinggung di syarah. Nah, hatta yarji'a ilaina Musa. Sampai seperti ini. Sampai kembali kepada kami Musa. Setelah maknanya akan. Berikutnya lagi. Wa ba'da au. Termasuk yang disembunyikan an. Secara wajib adalah setelah au. Allati bimakna ila. Seperti biasa. Au yang bermakna apa? Au yang bermakna ila. Bermakna hingga. Bukan au atof. Yang bermakna atau. Bukan. Kalau atof sudah lewat tadi. Kalau atof kepada isim kholis. Itu jawazan. Itu tadi apa jawab? Jawazan. Ini au yang bermakna apa? Ila. Hingga. Contoh. La astashilanna so'ba au udrikal muna. Saya akan menganggap mudah yang sulit itu. Hingga saya mendapatkan cita-cita saya. Au udrika. Ila an udrika.
Au il allati bimakna illa. Demikian pula yang bermakna illa, kecuali. Jadi au bisa bermakna juga kecuali. Ketika dia bermakna kecuali, juga sama. Dia juga menasab dengan an yang disembunyikan secara wajib setelahnya. Nah contoh, kasar tuku ubaha au tastakima. Di sini maknanya illa tastakima. Au di sini bermakna apa? Illa. Maka fi'il mudhari'nya dinasab dengan ad mudmaratan wujuban. Paham ya? Setelah au yang bermakna illa atau bermakna illa. Illa atau illa. Berikutnya lagi yang disembunyikan an. Sebenarnya sudah lewat semua di mutamimah ini, tidak ada yang baru. Wa ba'da fa'is sababiyah aw wawil ma'iyah. Setelah fa' sababiyah atau waw ma'iyah. Ini juga sudah lewat. Tentunya masbuqatain binafin mahdin atau tolab bil fi'il. Yang diawali oleh penafian atau tolab bil fi'il. Tahu tolab ya? Yang kita sudah pelajari. Tolab ada berapa? 8. Kan itu syaratnya memang. Itu sudah di buku awal. Ya, syaratnya dia menasab dengan an mudmaratan wujuban adalah diawali oleh penafian atau tolab. Diawali oleh penafian atau apa? Tolab. Ini jelas. Nah contoh. La yuqadha alaihim fayamutu. Diawali oleh nafi. La yuqadha. Diawali oleh penafian. Wa ya'lamas sabirin, wa ya'lamas sabirin. Ini diawali oleh penafian juga sebelumnya. Ya, diawali oleh penafian di ayat sebelumnya. Wala tatagaw fihi fayahilla. Diawali oleh nahi. La tatagaw. Ya kan? Ini nahi, bukan nafi. Ciri-cirinya bedanya nafi sama nahi. Kalau nafi tidak menjazam. Kalau nahi maka dia menjazam. Al-muhim nahi ataupun nafi. Maka kalau ada fi'il setelah fa atau waw ma'iyah, maka fi'ilnya dinasab. Kalau ditanya, yang menasabnya siapa? Jawabannya antum apa? Yang menasabnya an mudmaratan wujuban. Paham ya? Antum mungkin sulit mengingat kembali mutamimah itu karena dipisah oleh Ramadan. Karena dipisah oleh Ramadan, jadi lama. Iya, kalau masih segar-segarnya kembali selesai mutamimah, kita lanjut terus, insya Allah mudah. Ini perlu intip kembali. Perlu antum intip kembali mutamimah, supaya antum ingat kembali. Iya, ya kan Sapri? Di Ramadan pernah nggak intip bukunya? Enggak lah. Walaupun dibawa. Percuma itu bawa buku kalau libur ke kampung. Tidak akan diintip. Iya, betul nggak? Antum bawa mutamimah, bawa mutamimah pulang? Bawa. Diintip? Baik. Alhamdulillah. Rizki? Kiki? Bawa mutamimah pulang? Tidak memang. Apalagi. Rizki? Tidak diintip. Ini masalahnya. Ini sebenarnya diulang jadi mutamimah. Tidak ada bedanya. Antara kotor nada dan mutamimah ini tidak ada bedanya. Cuman di syarah baru diperluas. Di sini sama semua ji. Misalnya ini, setelah waw ma'iyah fa sababiyah. Fi'il mudhari dinasab dengan an mudmaratan wujuban harus diawali oleh nafi atau tolab. Di mutamimah sudah disebutkan semua. Persis sama. Persis sama. Sama dengan contoh terakhir ini. La ta'akulis samaka wa tasrobal laban. Dibaca wa tasroba. Jangan kamu makan ikan bersamaan dengan minum susu. Sambil makan ikan, minum susu. Makan ikan, minum susu. Bersamaan. Jadi maknanya itu. Artinya bersamaan. Makanya dibaca tasroba. Siapa yang menasabnya ini? An mudmaratan. Ya kan? Apa syaratnya? Apakah terpenuhi di awal oleh tolab? Apa tolabnya? La nahi. Kan la ta'kul. Ini la nahi. Dia diawali oleh tolab. Sehingga dinasab dengan an mudmaratan wujuban. Jelas ya? Ini matannya alhamdulillah. Insya Allah besok baru kita baca syarahnya. Kita cukupkan dulu. Insya Allah kalau ada yang belum jelas jangan dulu ditanyakan tentang an. Karena akan jelas di syarah. Akan jelas di syarah. Insya Allah. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.